Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kan kisah hidup sebuah pasangan, Alyang dan Asyu, dengan dua orang anaknya, Ling Ling dan Wen Wen. Pasangan ini bercita-cita bahwa anaknya kelak akan menjadi orang yang sukses dan mempunyai kehidupan rohani yang baik. Tetapi apa yang diharapkan pasangan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Anaknya menjadi pemberontak dan merasa banyak diatur oleh orang tuanya, sehingga dia salah pergaulan menjadi preman. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan drama yang dipersembahkan oleh Divisi Purchasing. Hey, wah, wah, yao, wah, yao ni, wah, yao ni di, wah, yao ni的爱，你为什么不说出来？ Pagi-pagi baru mau happy-happynya nyanyi. Lihat rumah berantakan begini. Punya Liang Keniol ya. Si Cece mah Chongming, An Kuai. Ini loh si Wen Wen. Kerjanya main sama temen-temen bohelo semua. Tidur kayak kalong, bangun siang. Lihat nih, lantai ngeres semua dibikin. Untung gua kemarin udah pinter. Bisa beli sabun lantai merek Tangguh. Jadi kalau kita ngepel tuh langsung keset. Set, 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 set. Aduh, Mami, pagi-pagi udah ngomel terus. Mana anak-anak? Harusnya kan kita sarapan sama berdoa dulu bareng. Si Cece mah bentar lagi turun mau ke gereja. Kalau si Wen Wen mah, masih suicau kali dia. Aduh. Udah, papi duduk dulu yuk, Iya. sarapan dulu. Cawaan, Pimi, Cici mau ke gereja dulu ya, mau ada pelayanan nih. Cawan Ce. Mana Mimimu, Ce? Masih tidur tuh Pi, kayaknya kemarin dia pulang subuh deh, abis main sama temen-temennya. Sebenarnya Cici tuh nggak suka Pi sama temen-temennya Meme, abis gayanya kayak preman. Emang ya itu anak mau jadi apa nantinya? Udah, nanti mami akan ngomong dan akan doain dia. Sekarang kita pagi-pagi kita berdoa yuk, minta berkat bersama. Wen Wen yang salah pergaulan dan selalu tidak puas akan hidup yang diatur, akhirnya melarikan diri dari Tuhan. Terjadilah perdebatan antara Wen Wen dengan orang tuanya. Wen, mau kemana kau pagi-pagi? Ke rumah temen lah. Sini dulu duduk. Aja. Ngacir aja kerjanya. Sini duduk. Bisa nggak kamu nggak usah main sama teman-teman premanmu itu? Udahlah Pimi, aku tuh udah gede. Aku udah bisa urus hidup aku sendiri, jangan ikut campur deh. Asyu lah, coba kamu ngomong sama anak kau itulah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dengerin mamimu nak, mami tuh mau kamu baik. Udah bosen ngomongnya tuh mulu. Gua harap ada orang yang diberikan Tuhan kepada dia untuk menyadarkannya. Mulai terjadi pergolakan dalam diri Wen Wen. Apakah dia harus mengikuti egonya atau merenungkan apa yang orang tuanya sampaikan? Tak jauh dari TKP, berkumpullah teman-teman preman Wen Wen. Wowo, Samsul, Laras, dan Lani. Sebuah rencana pemalakan sedang dilakukan.
Kita harus Sul, gua kan di game preman ini masih baru. Tolong ajarin gua dong cara malak yang baik dan benar dong. Bowo. Macam mana pula kau ini, Bowo? Sorry ya, gak ada preman kayak kau nih. Wowo, di mana-mana yang namanya jadi preman itu muka harus sangar, harus galak. Kau itu seperti apa ya? Kurang lucu. Preman kok lucu? Ya nggak penonton. Iya. Aduh, kenapa sih? Gua kan soalnya preman ini muka gua udah sangar banget. Lihat nih, apalagi ada yang serem nih. Lihat, tato gua. Serem nggak? Kurang serem. Ya ampun nih kan nanti hasil kerjanya dong, bukan penampilannya. Gimana sih? Woi, Mas Bro, Mbak Bro, pusing banget gue tiap hari diomelin bokap nyokap mulu di rumah. Heh, lu itu kebanyakan omon-omon. Mendingan ikut kita malak aja. Ayo. Yuk deh. Di pinggir jalan, ada seseorang bernama Jessica dan temannya yang sedang diincar untuk dipalak. Matahari bersinar terang, seolah tersenyum senang, malam panas menyengat, harus tetap gembira. Aduh, anak-anaknya mana ya? Kita kan mau ke gereja, telat nih kita. Iya nih, mana ya? Guys, lihat tuh ada mangsa. Duh, gua harus ngapain dulu nih? Harus tutup muka dulu gitu. Tutup mulut. Udah cepetan. Sini, ikut. Ayo. Cici, Kemana? mau kemana kau? Mau ke gereja lah, ini kan hari Minggu. Ngapain ke gereja? Mending main sama kita aja, ya nggak? Udah, langsung aja. Cici, kami butuh uang. Uang. Serahkan. Pas-pasan. Ya ampun, masa duitnya pas? Mau saya tambahin aja, Mbak. Lu kalau jadi preman tuh yang tega. Udah paksa lama. Ci, gue butuh duit sini. Udah Jangan. Sambil mengecek hasil rampasan mereka, tak jauh di sana Jessica ternyata memanggil beberapa polisi yang sedang berpatroli. Kejadian inilah yang membuat Wen makin merasa kalau hidupnya bisa hancur apabila ia tertangkap polisi. Wah, lumayan nih. Kita dapat apa aja ya? Wah, ada overtangle. Berapa lapis? Ada kristalin. 2 kali lebih aman perisai hidupku dari OT. Alamak, cuman gopen pula. Rugi dong kalau gini. Macem-macem ban seorang berarti. Mana bisa buat beli pros. Lama. Ada sama undangan dari PDO Filipina nih, tempat Cici pelayanan. Udah pulang aja buat Cici gua deh. Tak jauh dari tempatnya dipalak, Jessica bertemu dengan polisi yang sedang berpatroli dan melaporkan kejadian yang dialaminya. Saat polisi berusaha menangkap mereka, Wen berhasil lolos dari kejaran polisi dan meninggalkan 2 temannya yang lain. Pak polisi. Pak polisi itu Pak, tadi ada preman-preman yang ngambil tas saya, tolong dong Pak ditangkap. Iya itu Pak. Baik, segera kita atasi. Kabur, polisi. Ada polisi, kita kabur. Ngapain kalian ini? Jongkok. Ampun Pak. Ampun Pak. Duh, saya baru kali ini malah kayak gini. Masa udah ditangkap? Saya masih probation, nanti saya masih kuning. Alasan aja. Sudah, ikut ke kantor polisi sini. Pertanggungjawabkan perbuatan kalian di penjara. Sudah. Nih, Ma, Papa. Duh, ampun. Gimana nih? Wen berhasil kabur dari kejaran polisi dan melihat dari kejauhan 2 temannya tertangkap polisi. Secara tak sadar, ia lari sambil membawa Alkitab yang masih ada di dalam tangannya. Wen pun sangat ketakutan apabila ia harus masuk penjara. Ia merasa tidak tenang dan menyesal. Kebetulan, saat dia sedang merenung di pangkalan ojek depan gereja, ia bertemu dengan seorang pendeta yang baru selesai memimpin ibadah. Siapa sangka, pertemuan ini justru menjadi jalan terjadinya perubahan hidup Wen.
sampai ketangkap polisi, gimana ya masa depan aku? Bisa hancur hidup aku. Enggak. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Tapi nasi sudah jadi bubur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dari mana aku harus memulai hidup aku lagi? Ada apa, Nak? Kenapa sepertinya ada kegelisahan di wajahmu? Begini, Bu. Saya merasa sangat menyesal dalam hati saya. Saya tergabung dengan geng preman. Dan saya sudah merasa jauh dari Tuhan. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tenang saja, Nak. Karena kebahagiaan dan ketaatan hanya akan ditemukan dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk berubah, termasuk kamu. Tapi apakah mungkin? Mungkin, Nak. Karena itu adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Anda bisa percaya? Percayalah, Nak, karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ia akan terus menjaga dan melindungi kehidupan anak-anaknya. Renungkan itu ya, Nak. Renungkan itu dalam hatimu. Bu Prisil, pesen Grab, Bu. Ya, motor saya di sana ya, Bu ya. Ya, tunggu sebentar ya. Mohon maaf ya, Nak. Ibu masih ada pelayanan lagi. Jadi, ingat pesan baik-baik ya. Ojek Ibu udah nunggu. Mohon maaf ya, Nak. Ya, Bu, makasih. Mulai sekarang, saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau masih mengasihiku. Terima kasih telah mengetuk pintu hatiku. Kuserahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku rindu melayani dan menjadi berkat. Masuklah aku ke dalam rencana-Mu. Wen-Wen merasa hatinya yang kosong, terasa penuh dengan mendengarkan kata-kata pendeta tersebut. Ia pun kembali pulang ke rumahnya dan berjanji bahwa mulai saat ini dia akan meninggalkan kehidupan premannya, kembali melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Wen-Wen, Cici kan beberapa kali lihat kamu suka main sama teman-teman kamu. Mendingan kamu gak usah temenan lagi deh sama mereka. Mereka suka malak kan? Cici tuh gak suka sama mereka. Iya, Cie. Aku menyesal. Aku seharusnya tidak tergabung dengan geng preman itu, dan aku sudah semakin jauh dari Tuhan. Sekarang yang akan aku lakukan adalah aku akan melepas rambut palsuku. Bantuin. Bagus, Wan. Biar kamu kembali ke jalan yang benar dan mulai sekarang mengisi hidupmu dengan kegiatan yang positif. Iya, Mi, Pi, Cie. Aku berjanji akan meninggalkan teman-teman premanku, dan aku bersyukur Tuhan mengirimkan keluarga yang selalu mendukungku dalam keadaan apapun. Papi bangga sama Muna. Kamu sudah kembali ke jalan yang benar dan sudah mengikuti nilai-nilai agama kita.
Drama ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memiliki hidup yang lebih bermakna jika mereka bersedia melangkah menuju kebaikan.